A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama 'alaina ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Ahad pertama di tahun 2026, 14 Rajab 1447 Hijriah. Allah masih berikan nikmat iman Islam kepada kita. Allah berikan kita kesehatan, dimudahkan langkah kaki kita, hadir kita salat subuh berjamaah, diberikan kesempatan bisa menunggu waktu syuruk i'tikaf di masjid. Ini adalah karunia dari Allah yang harus terus kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita senantiasa berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, guru-guru kita, kakek, nenek, orang-orang yang kita sayangi, mudah-mudahan nanti di yaumil akhir diberikan syafaat oleh baginda Nabi, hendaknya amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita, tafsir Al-Quran Al-Azim. Kita sudah sampai di ayat ke 31. Boleh dibuka. Ayat 31, 32, 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Shadaqallahul azim. Boleh dilihat ayatnya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama, kullaha, semuanya. Thumma 'aradahum 'alal malaikati, kemudian Allah mengumumkannya kepada para malaikat. Faqala, maka Allah berkata, ambi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Kasih tahu aku dengan nama-nama mereka semuanya, in kuntum shadiqin, jika kalian memang benar. Nah, ini kita harus ulang lagi nih ayat 30. Apa ayat 30 dari surat Al-Baqarah ini? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika itu
Allah berkata kepada para malaikat, aku ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Lalu apa kata malaikat? Apakah engkau akan menjadikan di bumi itu orang yang akan merusaknya dan yang akan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa memujimu, senantiasa menuqaddis. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Kata Allah, aku lebih mengetahui dari apa yang sesuatu yang tidak kalian ketahui. Maka kemudian ketika Allah berkata begitu, maka jadi seolah-olah ini malaikat ini komplain. Ya. Kenapa engkau ingin menjadikan khalifah di muka bumi? Kami kan sudah ada. Buat apa? Bahkan kalau dibuat khalifah di muka bumi, mereka bisa merusak bumi itu. Mereka melakukan pertumpahan darah. Jadi buat apa? Maka kata Allah, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Jadi kalau kita bahas lagi, ini ayat 31, 32, 33 terus nanti ke bawah, ini dia berkaitan cerita tentang penciptaan Nabi Adam sebenarnya. Jadi sebelumnya udah pernah kita bahas bahwa dulu di bumi ini sebelum ada manusia itu dihuni oleh bangsa jin. Nah, jadi bumi ini dulu sebelum dihuni oleh manusia itu dihuni oleh bangsa jin. Lalu kemudian ada jin yang sangat alim, yang sangat taat, namanya Azazil, atau ada lagi yang menyebutnya namanya Al-Haris, atau kita biasa menyebutnya iblis. Jadi iblis itu nama aslinya Al-Haris. Nanti kalau punya anak nggak usah kasih nama Al-Haris, itu nama iblis dulu itu. Al-Haris, Azazil, itu jangan kasih nama anak. Itu nama iblis dulunya. Ya, anak jangan sampai itu. Jadi ada jin yang paling alim namanya Azazil, atau biasa disebut dengan Al-Haris, atau kita nyebutnya iblis. Nah, Al-Haris ini, Azazil ini diperintahkan oleh Allah karena dia sangat alim sebagai penjaga langit, maka diangkatlah ke surga. Dalam riwayat yang lain, dia memang diciptakan oleh Allah di surga. Tapi poinnya Azazil ini hidup di surga. Bangsa jin yang lain hidup di bumi. Lalu kemudian karena terjadi pertumpahan darah, karena terjadi bumi ini dirusak oleh bangsa jin, maka Allah ingin melenyapkan semua jin yang ada di bumi ini. Lalu kemudian Allah merintahkan Azazil dengan para malaikat untuk turun ke bumi, lalu bumi hanguskan semua isi bumi itu. Bangsa jinnya dihabisi semuanya. Turunlah Azazil berserta para malaikat, lalu kemudian mereka menumpas semua yang ada, jin yang ada di bumi, yang di laut, yang di gunung, semua dihabisi. Setelah itu mereka kembali ke surga, bertemu kembali bersama Allah. Ketika mereka kembali di surga bertemu bersama Allah itu,
muncullah di hati iblis itu, bahkan sempat dia ucapkan, akulah makhluk yang paling mulia, yang paling taat. Kenapa? Karena dia bisa menyelesaikan semua perintah Allah. Nah, jadi nggak ada lagi makhluk yang lebih hebat daripada dia. Itu ada di dalam hatinya. Makanya nanti di ayat 33 itu, a'lamu ma tubduna wa ma kuntum ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian nampakkan dan apa yang tersembunyi. Jadi tersembunyi dalam hati iblis itu, akulah yang paling mulia. Maka karena Allah melihat bahwa iblis itu merasa luar biasa, maka baru kemudian Allah katakan, aku ingin menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Jadi pas mereka pulang dari bumi, setelah berhasil tugasnya itu, muncul kesombongan di hati iblis. Lalu kemudian Allah katakan ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu kemudian baru Allah memerintahkan kepada Jibril untuk mengambil tanah di bumi, tapi Jibril nggak berhasil. Lalu kemudian diperintahkan Mikail juga nggak berhasil. Lalu diperintahkan Israel atau malaikat maut, maka kemudian dia pun berhasil mengambil tanah di bumi, tanah liat. Diambillah dari berbagai tempat, 3 tempat, tanah merah, tanah hitam, tanah putih. Lalu kemudian Allah ciptakanlah Nabi Adam biyadi. Itu konsep penciptaan Nabi Adam. Setelah Nabi Adam ini diciptakan, maka kemudian nanti ada penjelasan lagi di ayat berikut, di ayat 34 kita belum bahas. Setelah Nabi Adam diciptakan, lalu kemudian diciptakannya itu sama seperti patung hari ini, bolong di tengahnya. Bagaimana patung diciptakan? Nah, makanya solsoling kalfakhar, seperti tembikar yang kalau dipukul bunyi, atau kayak itu tuh Nabi Adam dulu. Dan itu kata para ulama itu sekitar 40 hari. Jadi Nabi Adam itu setelah diciptakan kosong melompong itu selama 40 hari. Nah, selama 40 hari itu iblis tuh ngomong, ini apa ini yang diciptakan Tuhan nih? Nggak bener ini. Akhirnya dia masuklah ke dalam mulutnya Nabi Adam, keluar di dubur. Masuk di dubur Nabi Adam, keluar di mulut. Jadi iblis tuh udah tahu nih semua seluk-beluk isi dalam tubuh manusia tuh. Karena dia pernah masuk ke dalam Nabi Adam. Setelah 40 hari baru kemudian Allah meniupkan ruhnya kepada Nabi Adam. Ditiupkan ruh dimulai dari kepala. Ketika ruh masuk, maka kemudian sampai di kepala jadi benak, sampai di mata bisa melihat, sampai di mulut ya jadi tulang dan daging, terus sampai di perut ya merasa lapar Adam. Ketika ruh baru sampai di perut, Adam menyaksikan, wah sangat luar biasa. Maka dia takjub, dia ingin segera untuk berjalan, berlari. Maka kemudian dia melompat, tapi nggak bisa karena kaki belum ada ruhnya. Maka itu yang dikatakan di dalam ayat itu, innal insana ajulah, sesungguhnya manusia tergesa-gesa, buru-buru. Dulu Adam juga gitu, ruhnya baru sampai di perut, dia udah pengen jalan, terjatuh dia. Maka kemudian terus ruh sampai seluruh ruh itu masuk sampai ke kaki, sempurnalah penciptaan Nabi Adam. Maka Adam pun mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu bahasa pertama yang keluar dari mulut Nabi Adam.
Setelah selesai penciptaan, baru kemudian muncul firman Allah, ya, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Disuruhlah seluruh yang pulang dari bumi tadi, Ajajil dan malaikat yang ikut ke bumi. Makanya dalam riwayat itu enggak semua malaikat disuruh bersujud kepada Nabi Adam, tapi malaikat yang pulang dari bumi tadi aja, yang yang ikut ekspedisi ke bumi untuk menghancurkan bangsa jin itu. Mereka yang udah pulang itu, maka kemudian mereka yang disuruh untuk bersujud semuanya kepada Nabi Adam, termasuk iblis. Maka kemudian semuanya sujud kecuali iblis. Aba wastakbara, dia enggan, dia takabur. Padahal Allah sudah tahu ada kesombongan, ada takabur di hati. Maka kemudian dia pun diusir dari surga. Nah, setelah disuruh sujud, baru nih wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah kemudian mengajarkan nama-nama seluruhnya kepada Nabi Adam. Nah, ini ayatnya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah kemudian mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam. Nama-nama apa ini maksudnya? Semua nama. Ini namanya malaikat, ente namanya Jibril, yang ini namanya Mikail, ini namanya ikan, ini namanya laut, ini namanya, pokoknya semua nama. Jadi Adam diberikan ilmu oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa kita manusia ini bisa lebih hebat, lebih terhormat daripada malaikat jika punya ilmu. Adam punya ilmu, malaikat disuruh sujud. Jadi kenapa malaikat itu bisa mau sujud? Ya selain karena perintah Allah, ini juga menunjukkan bahwa orang yang punya ilmu bisa lebih hebat daripada malaikat. Jadi Adam itu diajarkan oleh Allah semua nama-nama. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Ibnu Abbas itu, kentut pun disebutkan. Angin yang keluar dari dubur itu namanya kentut. Itu diajarin oleh Allah kepada Nabi Adam. Ini kentut loh namanya. Malaikat nggak tahu itu. Malaikat nggak tahu. Nah, jadi ya malaikat tuh tahunya apa yang diajarkan Allah aja, itu yang tahu. Nah, kalau manusia, dia memang diajarkan banyak lah. Sekullah, semuanya diajarkan. Tsumma aradahum 'alal malaikati. Kemudian Allah bawalah semuanya itu di hadapan para malaikat. Setelah dibawa barang-barang itu oleh Allah kepada para malaikat, faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Kasih tahu aku apa nama-nama ini jika kalian benar. Kan kalian tadi ngomong, ya, kenapa ya Allah engkau menciptakan khalifah di muka bumi, bukankah mereka akan menumpahkan darah? Kalau kalian benar, kata Allah, kalau kalian merasa benar, ambiuni bi asma'i haula. Kasih tahu aku apa? Ini apa namanya? Dihadapkanlah ke hadapan mereka onta. Ini apa namanya? Dihadapkan kepada mereka ikan. Ini apa namanya? Kata Allah. Kalau kalian memang benar, ini apa namanya? Ini artinya malaikat itu juga salah ngomong. Seolah-olah dia lebih tahu daripada Allah. Allah ingin menciptakan manusia khalifah di muka bumi, dia udah ngomong. Bukan apakah engkau akan menciptakan sesuatu yang akan merusak bumi dan menumpahkan darah. Jadi malaikat itu salah ngomong. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar, ini apa namanya? Semua ini apa namanya? Lalu mereka jawab, subhanaka
la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, Maha Suci Engkau, kami enggak tahu kecuali apa yang Engkau kasih tahu. Innaka antal alimul hakim. Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dipakai kata subhanaka. Subhanaka ini kata para ulama itu untuk mensucikan Allah dari segala kekurangan. Artinya yang sempurna hanya Engkau ya Allah. Engkau yang lebih tahu ya Allah. Makanya innaka antal alimul hakim. Engkau yang Maha mengetahui, Engkau yang Maha bijaksana. Kami salah ya Allah. Kami salah ngomong kalau agak sesuatu khalifah itu akan merusak sesuatu merusak di bumi ini. Kami salah itu. Kami nggak tahu nama semua ini. Maka kemudian Allah katakan, ya Adam, hai Adam, qalu ya Adam, ambihum bi asma'in, kasih tahu mereka nama-nama semua ini. Maka kemudian Adam ngomong, ini ikan namanya, ini kentut namanya, ini onta namanya. Dikasih tahu lah sama Nabi Adam itu semua nama-nama di hadapan para malaikat. Lalu kata Allah, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Bukankah aku sudah kasih tahu kepada kalian, aku mengetahui ghaibas samawati wal ardh, yang tersembunyi di langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku mengetahui apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Jadi kata para ulama, ya, a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun ini khusus untuk iblis. Karena iblis itu ya di depannya dia baik, dia nampakkan seolah-olah dia patuh, tapi di dalam hatinya ada kesombongan. Dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Nah, makanya dia pernah ngomong, Adam diciptakan dari tanah yang busuk, aku diciptakan dari api. Jadi aku lebih hebat daripada Nabi Adam. Nah, semua perintah Allah aku laksanakan. Makanya puncaknya itu yaitu ketika dia berhasil dalam ekspedisi penumpasan bangsa jin itu. Jadi dia merasa sangat-sangat terhormat, sangat-sangat mulia. Jadi ayat ini ya untuk menunjukkan bahwa ya banyak hal sebenarnya. Allah mengetahui ya apa yang ya dalam bahasa surat Al-Taha itu, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu mengetahui sirra yang tersembunyi, wa akhfa, dan lebih daripada yang tersembunyi. Ada yang kita sembunyikan di hati kita, Allah itu tahu. Bahkan lebih dalam daripada itu Allah tahu. Jadi Allah mengetahui semuanya. Kata para ulama, nama apa aja yang dikatakan oleh yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam, semuanya. Jadi semuanya. Lalu ada juga yang malaikat itu nggak tahu, ya apa? Salah satu yang malaikat nggak tahu itu, kata Allah, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ini mereka nggak tahu. Jadi mereka komplain kenapa diciptakan Nabi Adam tuh, karena mereka nggak tahu bahwa Allah itu akan memasukkan ke dalam neraka jin dan manusia. Itu malaikat nggak tahu dulunya. Maka kok diciptakan manusia, kok diciptakan Nabi Adam? Padahal Allah itu pengen
penghuni neraka itu juga ada manusia. Kalau Nabi Adam nggak diciptakan, ya nggak mungkin ada manusia di neraka. Nah, jadi makanya dikatakan innaka antal alimul hakim. Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi sebenarnya ayat 31, 32, 33 ini itu kejadiannya lebih terakhir dibandingkan ayat 34. Nah, jadi ayat 34 disuruh bersujud, ayat 31 justru disuruh peristiwa Allah mengajarkan ilmu. Sebenarnya bersujud dulu baru Allah mengajarkan ilmu. Dan peristiwa mengajarkan ilmu ini dinukil dalam banyak hadis. Jadi sangat terkenal itu. Contohnya hadis tentang manusia minta syafaat. Ya. Nanti di yajtami'ul mu'minuna yaumal qiyamah, pada hari kiamat orang beriman itu akan berkumpul, lalu mereka minta syafaat. Fayatunal Adam, maka mereka mendatangi Nabi Adam. Apa kata orang beriman? Ya, anta abun nas, wahai Adam, kamu adalah bapak manusia. Khalaqakallahu biyadi, Allah menciptakan engkau dengan tangannya. Biyadi. Wa asjadalaka malaika, malaikat bersujud kepadamu. Wa 'allama asma'a kulli syai', dan Allah mengajarkan kepadamu nama segala sesuatu. Jadi Adam itu terkenalnya itu Abun Nas, bapak manusia. Khalaqallah biyadi, diciptakan dengan biyadi. Lalu kemudian malaikat bersujud kepadanya dan Allah mengajarkan kepadanya nama-nama. Nah, itu terkenal Nabi Adam dengan sebutan itu. Jadi manusia nanti pertama kali datang minta syafaat kepada Nabi Adam. Lalu kata Nabi Adam, wah, saya nggak bisa. Fastahyi, aku malu, aku pernah berdosa, aku pernah makan buah khuldi, aku nggak mau minta syafaat kepada Allah. Yursilu ilan Nuh, minta syafaatlah kepada Nabi Nuh. Ya. Lalu mereka datang kepada Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh? Karena Nabi Nuh itu adalah Rasul pertama setelah Nabi Adam. Bukan, kalau Nabi pertama setelah Nabi Adam, Nabi Sis. Jadi anak Nabi Adam itu yang terkenal Kabil, Habil, Sis. Kabil itu yang maksiatnya. Jadi kelompok maksiat itu kelompok Kabil. Yang solehnya itu Nabi Sis, keturunan Nabi Sis. Tapi kita ini bukan, kalau kita memang bukan keturunan Kabil, kita ini keturunan Sis. Nanti keturunan Nabi Sis itu 10 generasi setelahnya itu lahirlah Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu keturunan Nabi Sis. Yang selamat itu keturunan Nabi Nuh. Jadi yang naik kapal Nabi Nuh itu hanya keturunan Nabi Nuh yang taat. Jadi kita manusia yang sekarang ini itu keturunan Nabi Sis, nggak ada satupun keturunan Kabil. Jadi kalau ada yang durhaka nggak usah diomongin, ente keturunan Kabil ente gitu kan. Bukan, nggak ada itu keturunan Kabil yang tersisa. Yang tersisa itu keturunan Nabi Nuh, Nabi Sis. Datang kepada Nabi Nuh, ya. Apa kata Nabi Nuh? Oh enggak, jangan, saya nggak bisa. Lastu nggak bisa, karena aku pernah fastahyi, aku malu, ya, aku malu karena aku pernah meminta kepada Allah untuk dihancurkan semua manusia, banjir bandang, nggak bisa. Fa'tuna Ibrahim, maka mereka kemudian disuruh untuk mendatangi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim siapa? Khalilullah, kekasih Allah. Kalau Nabi Ibrahim terkenalnya Khalilullah, kekasih Allah.
Apa kata Nabi Ibrahim? Saya pun nggak bisa. Utuna Musa, pergilah ke Musa. Musa itu kalam Allah, Allah pernah berbicara kepadanya. Nah, datanglah minta syafaat kepada Nabi Musa. Ya, apa kata Nabi Musa? Wah, aku nggak bisa, aku malu juga. Aku pernah membunuh manusia, jadi aku nggak bisa minta syafaat kepada Allah. Datanglah kepada Isa. Isa itu Ruh Kudus. Allah meniupkan ruhnya kepada Isa. Ya, maka kemudian kalimatullah, ya, digelarnya juga kalimatullah. Ya, apa kata? Tapi Nabi Isa juga nggak mau. Saya nggak bisa. Ya, datanglah kepada Muhammad. Lalu kemudian baginda Nabi lah yang pada akhirnya memberikan syafaat. Tapi poinnya, Nabi Adam itu memang terkenal dengan Allah sebagai bapak manusia. Allah ciptakan biadi, sebagai Allah mengajarkan kepadanya nama-nama. Itu terkenalnya Nabi Adam. Makanya dulu ketika Nabi Musa pengen berjumpa sama Nabi Adam, lalu kemudian Allah berikan kesempatan berjumpa. Apa kata Nabi Musa kepada Nabi Adam? Wahai Nabiullah, Abun Nas, hai Nabi Allah, bapaknya nama manusia, khalaqakallah biyadi, Allah ciptakan kau dengan tangannya. Lalu allamakallahu al-asma, Allah mengajarkan kepadamu nama-nama. Jadi ayat ini memang ya menunjukkan bahwa itulah keutamaan Nabi Adam. Salah satu keutamaan Nabi Adam, Allah ajarkan kepadanya nama-nama. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada banyak nih, Tat. Ya, silakan. Yang pertama, apa hanya di bumi tempat jin dan manusia diciptakan? Kan banyak planet di luar. Kenapa hanya di bumi saja, yang maksudnya yang dijadikan tempat khusus untuk berjin dan manusia? Yang pertama, Tat. Oke. Wallahu a'lam. Tetapi yang pasti Allah menciptakan manusia dan jin itu Allah tempatkan di bumi. Jadi pertanyaannya, di planet-planet lain itu apakah ada manusia dan jin? Nggak ada. Kalau kita berdasar kepada Al-Quran. Lalu muncul pertanyaan, mungkin nggak manusia itu hidup di selain bumi? Kalau dalam konteks ini nggak bisa. Nggak bisa. Kalau untuk sebagai tempat tinggal. Karena memang Allah hanya menciptakan bumi. Nah, kalau masalah langit itu lain lagi. Tapi kalau planet-planet yang lain itu nggak ada disebut. Nggak ada disebut. Yang disebut itu hanya bumi sebagai tempat manusia dan jin. Jadi kalau seandainya ada nggak kira-kira di ya wallahu alam ya, orang ke Saturnus, ke Mars, kemana-mana itu wallahu alam ya. Gimana kehidupan di sana tuh wallahu alam. Tapi poinnya hanya bumi. Yang kedua nih, apakah proses penciptaan jin saat waktu pertama kali jin diciptakan itu sama dengan seperti Allah menciptakan Adam, jadi dikasih nama seperti itulah, diambil api dari bumi, api yang hitam, merah dan lain-lain? Nah, kalau penciptaan jin itu memang tidak ada riwayat secara khusus. Yang ada itu penciptaan iblis.
Iblis itu diciptakan dalam riwayat itu dari ujung ujung api yang bergoyang-goyang itu. Dari ujungnya itulah iblis diciptakan. Jadi mereka diciptakan. Tapi kalau penciptaan jin dalam bahasa Al-Quran dan hadis itu hanya berasal dari api. Bagaimana proses penciptaannya? Wallahu a'lam. Itu tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Tapi kenapa manusia diciptakan? Salah satu penyebab manusia diciptakan itu karena memang kesombongan iblis tadi. Ya, salah satu penyebab manusia Nabi Adam itu diciptakan ya karena kesombongan iblis. Kalau iblis nggak sombong, ya tapi memang akan tetap aja Allah ciptakan. Ya, memang karena memang Allah tuh sudah punya niat ya bahwa la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nas. Neraka itu akan dihuni oleh manusia dan jin. Tapi ya salah satu penyebabnya ya karena kesombongan iblis. Jadi kalau penciptaan jin secara keseluruhan hanya hadisnya diciptakan dari api. Bagaimana proses penciptaannya? Wallahu a'lam. Ya, tapi kalau jin iblis atau Ajajil tadi itu dalam riwayat diciptakan dari ujung api yang bergoyang-goyang. Hanya itu yang diketahui gitu. Yang ketiga, mungkin nggak sih Qabil itu moyangnya Ya'juj dan Ma'juj? Apa? Qabil, anaknya Nabi Adam yang makbar membunuh Habil itu menjadi moyangnya Ya'juj dan Ma'juj. Moyangnya Ya'juj dan Ma'juj. Wah, itu pertanyaannya luar biasa itu. Yang saya tahu aja ya. Yang saya tahu dalam banyak riwayat anak Nabi Adam itu ada Qabil, ada Habil. Habil ini yang baik, Qabil yang jahat. Awalnya dulu Qabil itu juga anak yang baik dan soleh. Tapi kemudian dia karena iri. Jadi penyakit manusia itu. Kalau iblis itu dia sombong. Kalau Qabil dia iri, dengki. Jadi penyebab dia itu menjadi buruk, menjadi jahat itu karena iri dan dengki. Dia iri dan dengki kepada Habil. Lalu kemudian terjadilah peristiwa pembunuhan pertama itu. Walaupun itu sangat dia sesali. Tapi Qabil itu tetap beriman. Jadi pas masa Nabi Adam itu sampai orang baru musyrik itu di riwayat itu dikatakan pada masa Nabi Nuh. Nabi Nuh itu 10 generasi setelah Nabi Adam. Jadi udah jauh. Baru ada orang musyrik, orang kafir. Tapi kalau Qabil dia nggak kafir. Dia maksiat. Dia menentang, istilahnya apa yang dilarang dia kerjakan. Kenapa? Karena iri dan dengki. Qabil, Habil, terbunuhlah Habil. Lalu kemudian di antara anak Nabi Nuh itu yang menonjol, yang baik, yang soleh adalah Sis. Maka kemudian Sis inilah yang ditunjuk oleh Nabi Nuh sebagai penerus estafet kenabiannya. Maka Nabi Nuh lah Nabi setelah Nabi Sis lah Nabi setelah Nabi Nuh. Nah karena nggak mau bercampur baur,
Nabi Sis ini hidup di daratan yang tinggi, keturunan Nabi Nuh, keturunan Sis. Keturunan Kabil hidup di dataran yang istilahnya datar ya. Nah, jadi Nabi Sis di dataran yang tinggi, agak pegunungan. Apa kata Nabi Sis kepada anak-anaknya? Jangan turun, nanti kalian terkontaminasi. Itu di bawah itu orang maksiat semua. Bahkan dalam riwayat itu musik pertama itu dibuat oleh anaknya Kabil, namanya Sobat. Jadi masa Kabil itu musik sudah ada, Pak. Kalau bahasa sekarangnya musik diskotik itu sudah ada. Ya, minum-minuman sudah ada. Nah, jadi mereka itu ya begitu. Tapi yang namanya keturunan Nabi Sis, ya kepo lah. Gimana sih kehidupan di bawah? Akhirnya turun ke bawah, ngelihat, oh enak juga ya di bawahnya. Nah, masalahnya gini juga, Pak. Keturunan Kabil itu dalam riwayat itu perempuannya jelek-jelek, lakinya ganteng-ganteng. Nah, keturunan Sis itu lakinya ganteng, perempuannya cantik, lakinya agak jelek. Pas mereka turun, wah asik juga nih di bawah. Akhirnya terkontaminasi, terjadilah perzinahan pertama. Nah, padahal dilarang, nggak boleh menikahi saudara. Nah, tapi poinnya, seluruh keturunan Kabil itu pada akhirnya dialah yang muncul pada akhirnya sampai generasi ke-10 itu ada yang musyrik. Lalu kemudian muncullah Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh tidak bisa artinya mendakwahi dan lain sebagainya, maka terjadilah badai. Semuanya makanya dalam riwayat faidonnya Nabi Nuh itu seluruh bumi atau gimana? Dalam riwayat yang paling kuat seluruh bumi banjirnya Nabi Nuh itu. Jadi semua bumi ditutup oleh air. Itu riwayat yang paling kuat. Jadi kalau begitu artinya semuanya mati kecuali yang hidup di atas kapal Nabi. Nah, lalu bagaimana dengan Ya'juj dan Ma'juj? Nah, dalam Al-Quran Ya'juj dan Ma'juj yang diceritakan dari dalam surat Al-Kahfi itu memang hanya tidak disebutkan keturunan siapa, tapi dia makhluk dari makhluk Allah. Ya, hanya ceritanya hanya itu. Ya, tapi kalau dikatakan keturunan Kabil, wallahu a'lam. Saya nggak begitu tahu ceritanya, Pak. Nah, kalau Pak Unggul gimana? Ada pernah baca atau gimana gitu? Dulu kalau pernah baca keturunan Kabil itu bersembunyi di gua karena bapaknya berbuat pembunuhan kan, jadi lari lah. Nah di dalam gua itu mereka bersembunyi sampai sekarang gitu loh, karena merasa malu bapaknya keturunan itu. Tapi anak-anaknya itu berbuat kejahatan pada saat yang mengganggu mengganggu desa-desa sekitar sampai akhirnya ditutup sama yang bikin gua itu.
Ya di situ jadinya ceritanya. Seperti itu yang saya pernah baca, tapi nggak tahu apakah itu benar atau tidak. Dalam memang kalau cerita, walau pastinya walau alam ya, tetapi memang ada riwayat begitu. Ya'juj Ma'juj itu nama dari anaknya Kabil. Tapi ada juga yang mengatakan nama dari anaknya Nabi Adam. Wallahu a'lam. Kalau memang ada ceritanya memang, tetapi bahasanya itu jadi Ya'juj dan Ma'juj itu nama orang. Nah, jadi bukan bahasanya itu ya dia manusia gitu. Tapi memang karena sering merusak itu yang ditutup oleh Zulkarnain itu. Posisinya di mana wallahu a'lam. Jadi dia merupakan dua suku lah dari nama dua orang, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Tapi ceritanya gimana ceritanya wallahu a'lam. Ada riwayat begitu, tetapi faidon Nabi Nuh wallahu a'lam. Gimana sih? Itu kan hanya riwayat Israiliyat yang bisa mungkin benar, bisa mungkin tidak. Tapi yang pasti Ya'juj dan Ma'juj itu ada dan akan keluar nanti ketika masanya di hari kiamat. Ya. Di akhir zaman ya, dan mereka lah yang akan melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi yang melakukan kerusakan di muka bumi itu nanti mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Dan itu ada dalam surat Al-Anbiya itu. Ya. Kemudian mereka Ya'juj dan Ma'juj itu keluar dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi nanti pasti ada Ya'juj dan Ma'juj itu pasti ada, sudah ada. Tapi keluarnya nanti di akhir zaman. Dalam riwayat itu ada yang mengatakan mereka akan memakan semuanya. Memakan semuanya. Bahkan manusia, hewan, tumbuhan, rumah, kayu itu dimakan. Mereka akan menjadi yang menghancurkan semuanya nanti, Ya'juj dan Ma'juj. Tapi Ya'juj dan Ma'juj itu ya, apakah benar keturunan Kabil? Ada Israiliyat yang begitu mengatakan begitu, ya, tetapi tidak begitu diinikan lah riwayat itu. Memang ada. Jadi karena mereka malu punya bapak Kabil, mereka sembunyi gitu. Tapi Ya'juj dan Ma'juj itu nama dua orang. Namanya Ya'juj satu, Ma'juj satu, saudara. Dua suku inilah yang nanti akan menjadi penghancur bumi, keluar pada hari kiamat. Nah, peristiwanya kapan keluarnya? Dalam riwayat itu ada yang mengatakan setelah Nabi Isa. Jadi setelah Dajjal kalah, Nabi Isa kemudian muncul Nabi Isa, semua orang nanti menjadi kafir. Ya, Dajjal turun tuh semua orang menjadi, hampir semua orang kafir. Lalu kemudian turun Nabi Isa, Dajjal kalah, lalu kemudian semua orang menjadi Islam. Islam akan berkuasa kembali, selesai semuanya berkuasa, lalu kemudian dikit-dikit pelan-pelan ya orang kemudian menjadi kafir semuanya sampai akhirnya Al-Quran hilang, sudah tidak ada lagi. Tanpa tersadar terbitlah matahari di sebelah barat. Nah, pada saat itulah keluar Ya'juj dan Ma'juj.
Jadi dia menghancurkan semua. Jadi kiamat itu masih lama, Ustaz. Masih lama. Ya, nggak peristiwa seperti yang disampaikan oleh siapa tuh yang di Ghana itu yang bangun kapal ya kan, bangun 7-8 kapal, katanya 31 Desember 2025 kiamat katanya. Nah, kemarin akhirnya kiamatnya diundur. Jadi kalau ada yang mengatakan peristiwa kiamat tentukan tanggal, atau nggak benar itu, nggak benar itu. Gitu kira-kira Pak. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu suku dari dua nama orang yang sangat kuat, nanti akan menjadi penghancur di hari kiamat. Salah satu tanda-tanda kiamat. Oke. Tidak ada? Lagi. Oh, masih ada. Tadi Ustaz bilang dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu ada 10 generasi ya? Iya, kurang lebih ya? Hampir. Katakanlah pada saat Nabi Adam itu umurnya bisa sampai 1000 atau lebih. Soalnya Nabi Nuh aja 950 tahun hidup, bukan umurnya, hidup di sukunya selama 950 tahun. Mungkin nggak ya pada saat itu Nabi Adam atau Nabi Sis lah minimal masih ada di zamannya Nabi Nuh, karena umurnya kan panjang tuh. Apa? Umurnya kan panjang. Maksudnya? Jadi pada saat Nabi Nuh sudah lahir, Nabi Adam, Nabi Sis itu masih hidup. Karena zaman itu kan katakanlah nikah masih umur 20 tahun ya, anak-anaknya pasti bisa ketemu sama moyang-moyang yang di atas. Jadi gini, 10 generasi maksudnya itu usianya memang panjang-panjang. Nabi Sis itu di riwayat itu ya sekitar 912 usianya. Jadi kalau dihitung, kalau kita lihat riwayat itu, Adam, Sis, Anusi, Kainan, Mahalel, Yared, ada Nabi Idris juga, ada Matusalah, ada Lama, baru Nuh. Jadi 10 generasi itu. 10 generasi itu ya kalau kita anggap 1000 tahun atau ya 1000 lah. Jadi zaman dulu itu orang usianya memang 1000. Jadi nggak ketemu Nabi Adam sama Nabi Nuh itu enggak. Jadi sudah 10 generasi itu memang karena 10 satu generasi itu 1000 tahun. 10.000 tahun. Ya, 1000 ya, satu generasi itu 1000 tahun. Jadi nggak ketemu. Jadi dia nikahnya bukan di usia 20 pasti. Bisa jadi nikahnya di usia 100 tahun, walau alam, atau nikahnya di usia 200 tahun. Tapi bukan di usia yang, dan bukan kayak kita. Jadi memang usianya itu ya 1000 tahun, 900 tahun. Jadi dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu 10 generasi yang nggak ketemu. Nah, tapi Nabi setelah Nabi Adam, Nabi Sis. Nanti di antara Nabi Sis dengan Nabi Nuh ada Nabi Idris. Nabi Idris itu generasi ke-7 dalam riwayat. Mungkin dong kalau Nabi Idris ketemu sama Nabi Nuh ya, kan dekat tuh. Nabi Idris ketemu sama Nabi Nuh ya 3000 tahun. Enggak juga. Istilahnya Nabi Nuh itu cicit lah dari Nabi Idris. Wallahu a'lam. Mungkin juga sih kalau cicit mungkin. Wallahu a'lam lah. Tapi dalam riwayat enggak ada. Nabi Idris ketemu Nabi Nuh enggak ada. Gitu kira. Jadi kalau pertanyaannya mungkin nggak Nabi Nuh ketemu sama Nabi Adam? Enggak. Ketemu sama Nabi Sis juga enggak.
udah 10 generasi. Kita paling mentok ketemu sama generasi kakek kita atau kakek buyut, itu yang paling mungkin ya kan. Nah, tapi Nabi Idris ketemu Nabi Nuh mungkin karena itu uyutnya. Nabi Nuh itu cicit dari Nabi Idris. Gitu kira-kira. Nanti dalam penjelasan Nabi Nuh itu diceritakan dalam tafsir ini nama-namanya. Baik, masih ada? Tidak ada. Terakhir, nah karena waktu syuruk sudah masuk, sebelum kita tutup, saya mengingatkan kembali bahwa mumpung ini masih di awal tahun. Biasanya kalau akhir tahun, awal tahun itu para ustadz itu ngomongin tentang surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa mempersiapkan apa yang dibawa untuk hari esok, hari akhiratnya. Jadi tidak ada cara kecuali kita mempersiapkan akhirat kita. Akhirat yang lebih penting daripada dunia ini. Dunia ini akan kita tinggalkan, akhiratlah yang paling utama. Maka persiapkan sebaik mungkin. Ya. Man kana yaumi khairan min amsihi fa huwa rabih. Itu hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Barang siapa yang hari ininya lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Faman kana yaumihi sawa'an min amsihi, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, fa huwa maghbun, maka dia adalah orang yang merugi. Faman kana yaumihi sharran min amsihi fa huwa maghbun, barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang terlaknat. Maka mari kita terus perbaiki diri kita, terus berusaha mempersiapkan akhirat kita. 2026 lebih baik lagi ibadahnya, lebih baik lagi salat 5 waktunya, lebih baik lagi duhanya, lebih baik lagi tahajudnya, witirnya, puasa Senin Kamisnya, dan semua itu dipaksa. Kalau dipaksa bisa, Pak. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Jadi semua itu harus dipaksa. Coba dipaksakan setiap hari harus tahajud walaupun cuma 2 rakaat, harus witir walaupun cuma 1 rakaat. Paksa. Nanti kalau kita paksa-paksa, lama-lama menjadi terbiasa. Lama-lama menjadi terbiasa. Dan itu menjadi nikmat. Dia akan merasa nikmat. Jadi paksa. Semalam apapun tidur, paksakan subuh di masjid. Saya pergi pengajian kadang jam 3, Pak. Kadang tidur tuh jam 1, jam 2. Ya, ngisi di Bitung, ngisi di daerah Tangerang. Itu kadang berangkat dari sini tuh jam 3, setengah 4. Tapi ya alhamdulillah kebangun aja gitu. Nah, jadi ya begitulah. Nah, mudah-mudahan tahun ini ibadah kita lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita banyak dosa, bertobat kepada Allah, lalu iringi perbuatan dosa itu dengan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan kita bisa menutupi segala dosa-dosa kita. Ingat, yang paling penting itu khawatimah, di ujungnya. Sebanyak apapun dosa kita di masa lalu, sebejat apapun kita di masa muda, tapi kalau 2 bulan, 3 bulan sebelum meninggal itu kita rajin ke masjid, kita rajin puasa Senin Kamis, kita rajin tahajud, yang dihitung 3 bulan terakhir itu. Maka mari kita istiqomah, karena mudah-mudahan mungkin gak lama lagi
nggak lama lagi. Maka di ujung-ujung kehidupan ini istiqomah, nggak perlu paling setahun, 2 tahun, 3 tahun mati kita, alhamdulillah. Tapi kita sudah istiqomah selama 3 tahun. Nah, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak. Nah, kita lanjutkan lagi di pekan berikutnya, bulan berikutnya. Mohon dimaafkan segala kesalahan, yang benar dari Allah, yang salah kesalahan saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dimaafkan, wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.